Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Indonesia, kasus super flu telah terdeteksi di tanah air. Virus influenza A H3N2 subclade K ini telah menyebar di 11 provinsi, seperti Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, NTT, Bali, Jawa Tengah, Yogyakarta, Sulawesi Utara, dan NTB. Jawa Timur menjadi salah satu provinsi dengan kasus super flu terbanyak di tanah air, yaitu sebanyak 18 kasus. Hasil ini berdasarkan pemeriksaan whole genome sequencing yang dilakukan di berbagai fasilitas layanan kesehatan. Menurut juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, semakin banyak ditemukan kasus super flu, semakin cepat pula penanganannya. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada, namun tidak perlu panik. Pihak Kemenkes juga mengaku telah berkoordinasi dengan seluruh pemerintah provinsi yang ditemukan ada kasus super flu di wilayahnya. Ya, jadi yang tertinggi itu Jatim ya, tadi 18 ya. Kemenkes itu sudah membuat surat edaran kewaspadaan terkait dengan influenza AH3N2 ini, subclade K, AH3N2 subclade K. Dan apa yang dilakukan sama Kemenkes? Tentunya koordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat. Jadi pemerintah daerah, Dinas Kesehatan pemerintah daerah. Apa saja yang dilakukan? Sosialisasi kewaspadaan untuk tenaga-tenaga kesehatan dan juga sosialisasi kewaspadaan untuk masyarakat. Kemudian melakukan pemantauan kegiatan surveillance agar lebih meningkatkan temuan kasus. Jadi kalau kasusnya banyak ditemukan lebih cepat ditangani lebih baik. Kemudian melakukan pemantauan juga melalui sistem kewaspadaan dini dan respon KLB atau kita biasa sebut dengan SKDR. Dari sudut pandang epidemiolog, virus super flu ini tingkat penularannya tidak secepat virus COVID-19. Dan virus ini hanya bisa dipastikan melalui pemeriksaan laboratorium lebih lanjut. Gejalanya hampir sama dengan gejala influenza pada umumnya, seperti demam, hidung berair atau tersumbat, batuk, hingga nyeri otot. Namun tingkat keparahan bisa meningkat jika virus ini menyerang kelompok-kelompok rentan. Prinsipnya kan mereka yang ketahanan tubuhnya relatif rendah, gitu ya. Jadi kalau yang rendah itu siapa sih? Ya lansia, ya kan? Kemudian anak-anak ya. Kemudian karena imunitasnya belum tumbuh sempurna lah, gitu ya. Kemudian mereka yang punya komorbid, ya seperti biasa, seperti ya mirip-mirip dengan COVID lah, ya yang punya komorbid terutama diabetes mellitus, ya penyakit-penyakit kronis, ya jadi mereka yang punya penyakit-penyakit komorbid seperti itu ya tentu lebih rentan, ya lebih rentan dalam hal apa? Dalam hal keparahan, bukan dalam hal penularan loh ya. Ya, anak-anak menjadi salah satu kelompok yang rentan terserang virus super flu, terutama rentang usia 1 hingga 10 tahun di mana sistem kekebalan tubuh belum optimal. Mobilitas tinggi pasca libur panjang serta musim hujan juga turut berkontribusi dalam menurunkan sistem kekebalan tubuh anak. Sehingga orang tua harus lebih waspada, terutama dalam memperhatikan gizi buah hati tercinta. Ini memang dikatakan menyerang pada anak-anak umur 1 sampai 10 tahun di masa-masa sekolah tentunya ya. Jadi banyak muncul di kumpulan-kumpulan ya, jadi di sekolah, di mal dan sebagainya. Jadi usaha yang paling bagus adalah pencegahan. Nah, pencegahan awal itu adalah informasi dari kita yang betul-betul akurat, dan untuk mereka itu penggunaan masker, terus kemudian kebiasaan cuci tangan, ya, terus kemudian istirahat yang cukup, makan yang bergizi, istirahat. Virus influenza A H3N2 subclade K atau superflu ditengarai penularannya lebih cepat dibandingkan virus flu musiman. Untuk mencegah penyebaran virus ini ada beberapa hal yang bisa diperhatikan. Pertama, terapkan protokol kesehatan ketat seperti memakai masker, biasakan melakukan pola hidup sehat dengan rajin mencuci tangan pada air yang mengalir, perhatikan asupan gizi, istirahat yang cukup, dan berolahraga. Jika Anda merasakan gejala sakit tertentu yang tak kunjung sembuh, jangan ragukan untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Gia Clarissa, Alan Maulana, Surabaya, Jawa Timur.